Chapter 9. Penjelajahan gelap di bawah rumah. Beberapa waktu setelah kejadian benda-benda yang hilang dan muncul kembali, Adrian dan Emily mulai merasa tertarik dengan apa yang ada di bawah rumah mereka. Kecurigaan mereka terhadap ruang bawah tanah yang tersembunyi semakin kuat, dan mereka memutuskan untuk melakukan penjelajahan gelap ke wilayah yang misterius ini. Dengan senter di tangan, mereka turun ke ruang bawah tanah yang tersembunyi. Semakin mereka menjelajah, semakin gelap dan menyeramkan suasana yang mereka temui. Suara-suara aneh bergema di lorong-lorong gelap, dan bayangan-bayangan aneh melintas dengan cepat. Tak lama kemudian, mereka menemukan pintu yang terkunci dengan kokoh. Penasaran dengan apa yang ada di balik pintu itu, mereka mencari kunci yang sesuai dengan berbagai ruangan di rumah mereka. Setelah beberapa saat mencoba, mereka menemukan kunci yang tepat, dan pintu itu terbuka. Di balik pintu itu terdapat labirin gelap yang membingungkan. Adrian dan Emily mengikuti lorong-lorong sempit, bergantung pada senter mereka untuk panduan. Suasana semakin tegang dan penuh ketegangan seiring dengan penjelajahan mereka yang semakin dalam. Tiba-tiba, suara langkah kaki menghantui keheningan di sekitar mereka. Mereka berhenti sejenak dan merasa ada seseorang atau sesuatu yang mengamati mereka. Tapi dengan ketekunan dan tekad yang kuat, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Setelah melalui lorong-lorong gelap yang labirin, mereka tiba di ruangan besar yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh di dindingnya. Di tengah ruangan, ada altar yang dipenuhi dengan lilin-lilin dan buku-buku ilmu hitam. Adrian dan Emily merasa terkejut oleh apa yang mereka lihat. Mereka menyadari bahwa ruangan ini pernah digunakan untuk praktik-praktik kegelapan yang telah mereka hadapi sebelumnya. Kini, mereka menemukan akar penyebab semua peristiwa supranatural dan pengalaman misterius yang mereka alami. Dalam momen keberanian, mereka memutuskan untuk menghancurkan altar dan membuang buku-buku ilmu hitam tersebut. Dengan setiap tindakan itu, suasana di ruangan itu berubah, energi negatif mulai lenyap, dan kehadiran gaib yang terikat oleh praktik-praktik gelap itu diperbolehkan untuk berpindah ke alam spiritual yang benar. Adrian dan Emily kembali ke permukaan dengan perasaan lega dan kepuasan. Mereka menyadari bahwa penjelajahan gelap mereka di bawah rumah telah membawa mereka pada titik penyelesaian dan pemulihan dari kegelapan yang mereka temui. Setelah kejadian itu, rumah mereka berubah menjadi tempat yang damai dan penuh cahaya. Kehadiran gaib yang tersisa menjadi lebih harmonis, dan pengalaman supranatural yang mereka alami menjadi sumber inspirasi dan kekuatan. Adrian dan Emily memutuskan untuk berbagi cerita mereka dan memperingatkan orang lain tentang potensi bahaya yang mungkin tersembunyi di balik fasad yang tampaknya normal. Mereka berkomitmen untuk melindungi dan mempromosikan kedamaian di dunia supranatural, serta membantu orang-orang yang terjebak dalam praktik-praktik gelap. Dalam perjalanan hidup mereka, Adrian dan Emily terus menjelajahi misteri-misteri kehidupan, dengan tekad yang kuat dan hati yang terbuka. Mereka belajar untuk menghargai dan menghormati kedua dunia, baik dunia fisik maupun dunia supranatural, sambil menyadari bahwa batas antara keduanya seringkali tipis dan saling terkait.